Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas F, mata kuliah pengembangan kapasitas dan kelembagaan sektor publik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang penting bagi pengembangan kapasitas dan kelembagaan sektor publik. Materi tersebut adalah reformasi birokrasi. Nah, sebelum memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Yuniawati Tirani. Saya akan membahas mengenai latar belakang tentang mengapa reformasi birokrasi itu diperlukan dan apa itu reformasi birokrasi. Nah, pertama-tama saya akan menyajikan dua buah gambar yang merepresentasikan tentang mengapa reformasi birokrasi itu perlu untuk dilakukan. Nah, teman-teman, kedua gambar ini merepresentasikan tentang bagaimana rumitnya birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi perlu untuk direformasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, dari tadi saya sudah menyinggung mengenai reformasi birokrasi. Nah, lalu apa sih reformasi birokrasi itu? Nah, berdasarkan dari penyusunan katanya, reformasi birokrasi terdiri dari dua kata, teman-teman, yaitu reformasi dan birokrasi. Nah, reformasi itu sendiri berarti memperbaiki, mengubah, ataupun mengembangkan sesuatu ataupun suatu sistem supaya sistem itu menjadi lebih baik ataupun lebih efektif dan efisien. Nah, kata yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi skala besar yang di dalamnya terdapat hierarki atau tingkatan-tingkatan kekuasaan di mana di setiap tingkatan tersebut terdapat tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya reformasi birokrasi merupakan upaya mengembangkan, memperbaiki, ataupun mengubah sistem birokrasi yang ada di suatu negara atau lembaga dengan tujuan agar birokrasi itu menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Nah, teman-teman, jadi, reformasi birokrasi itu diperlukan karena adanya permasalahan. Nah, secara umum, terdapat dua permasalahan dalam birokrasi. Yang pertama, yaitu terbatasnya ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, yang kedua, yaitu patologi birokrasi, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif ataupun efisien dan pelayanan publik pun tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi. Nah, setelah mengetahui apa latar belakang diperlukannya reformasi birokrasi, lalu apa sih tujuan dari reformasi birokrasi itu? Nah, teman-teman, tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan publik. Karena pada intinya, birokrasi itu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga, birokrasi itu memerlukan kepercayaan publik dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut. Nah, teman-teman, untuk mencapai tujuan tersebut, maka reformasi birokrasi itu memerlukan visi dan misi. Nah, di sini, visi dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk menciptakan ASN yang profesional. Nah, untuk mencapai visi ini diperlukan misi, teman-teman. Dan misi dari reformasi birokrasi ada 3. Yang pertama, yaitu melakukan perubahan mindset atau pola pikir dari para pegawai birokrasi. Lalu yang kedua, yaitu melakukan perubahan culture set atau pola budaya dari birokrasi itu, baik pola kerja ataupun pola hubungan dan komunikasi di dalam birokrasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu perubahan governance atau tata kelola pemerintahan. Nah, jika ketiga perubahan ini berhasil dilakukan, maka visi dalam menciptakan good governance dan membangun ASN yang profesional itu dapat terwujud, teman-teman. Nah, setelah good governance itu terbangun dan ASN yang profesional juga sudah terbangun, maka tujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi itu dapat terwujud dan birokrasi pun menjadi efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik. Nah, teman-teman, jika pelayanan publik dilaksanakan dengan baik,
maka kesejahteraan masyarakat pun akan terwujud. Nah, setelah kita memahami mengenai apa itu reformasi birokrasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai reformasi dan perkembangan birokrasi. Nah, teman-teman, karena fungsi dari birokrasi itu adalah memberikan pelayanan publik, yang mana pelayanan publik itu diberikan atas dasar keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, jadi dalam memulai pembahasan ini, kita akan membahas dulu mengenai kebijakan publik. Di sini, dalam proposisi Dixit, dikatakan bahwa kebijakan publik itu tidak dibuat dan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh satu pihak yang sama. Nah, pihak yang membuat kebijakan itu disebut prinsipal ya teman-teman, dan pelaksana atau yang mengimplementasikan kebijakan itu disebut sebagai agen. Nah, di sini apa yang disebut prinsipal itu dapat dikatakan sebagai pejabat ataupun badan legislatif teman-teman. Dan untuk pelaksananya itu merupakan badan administratif atau birokrasi itu sendiri. Nah, teman-teman, dikarenakan kebijakan itu tidak dibuat dan dilaksanakan oleh satu pihak yang sama, maka menurut Dixit berkemungkinan akan terjadinya keterbatasan dan asimetri informasi. Nah, apa itu asimetri informasi? Teman-teman, asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat perbedaan pengetahuan atau penguasaan terhadap informasi dari dua pihak yang sebenarnya saling berkaitan atau berhubungan, misalnya antara prinsipal dan agen ini. Nah, jika terjadi asimetri informasi di antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, maka implementasi dari sebuah kebijakan cenderung akan sulit atau tidak sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut. Maka dari itu, menurut Dixit, dalam melakukan reformasi birokrasi, perlu untuk mengatasi asimetri informasi dalam pembuatan kebijakan publik ini. Halo, perkenalkan nama saya Olia Putri Adisian Selvani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait dengan model reformasi birokrasi. Nah, di dalam PPT sendiri, terdapat dua model reformasi birokrasi. Yang pertama, formalistik, dan yang kedua, kontekstual. Nah, adapun hal-hal yang dapat dibandingkan di dalam model-model formalistik dan kontekstual ini. Untuk yang pertama, yaitu cara menetapkan ukuran keberhasilan. Untuk formalistik sendiri, ditetapkan oleh birokrasi itu sendiri, dan untuk yang kontekstual, ini ditetapkan oleh birokrasi bersamaan dengan para stakeholder terkait. Nah, untuk aspek yang kedua, itu kedudukan area perubahan. Nah, di model formalistik ini, area perubahan ini dianggap sebagai tujuan, bukan sarana untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Nah, untuk yang model reformasi birokrasi kontekstual, area perubahan ini dipilih disesuaikan dengan perspektif stakeholder akan pelayanan publik yang lebih baik dan berintegritas. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu penetapan prioritas perubahan. Nah, untuk yang formalistik ditetapkan oleh internal birokrasi itu sendiri, sedangkan untuk yang kontekstual ditetapkan oleh birokrasi bersamaan dengan para stakeholder yang terkait. Nah, selanjutnya untuk aspek yang keempat yaitu implementasi area perubahan. Nah, di dalam formalistik sendiri yaitu dengan penyeragaman. Maksud dari penyeragaman yaitu jadi semua area perubahan ini dilakukan secara bersamaan sehingga tidak adanya prioritas. Sedangkan untuk yang kontekstual ini disesuaikan dengan kebutuhan, dengan karakteristik, dan dengan kemampuan dari birokrasi itu sendiri. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu orientasi program reformasi birokrasi. Nah, untuk yang formalistik ini adalah pemenuhan aturan. Apa sih pemenuhan aturan? Jadi salah satu hal yang penting di dalam formalistik sendiri adalah dengan memenuhi dokumen-dokumen atau kegiatan simbolik yang diminta. Sedangkan untuk yang kontekstual sendiri, ini mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berintegritas yang diikat oleh perjanjian kontrak kinerja pimpinan instansi yang menjalankan reformasi birokrasi dengan para stakeholder terkait. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan. Di dalam formalistik sendiri, ukuran keberhasilannya itu ditandai dengan kelengkapan dokumen. Apa sih maksudnya kelengkapan dokumen? Jadi formalistik ini dianggap berhasil jika sudah terpenuhinya semua dokumen-dokumen dan kegiatan simbolik yang diminta. Sedangkan untuk yang kontekstual itu adalah memberikan nilai tambah terhadap pelayanan publik dengan perspektif stakeholder terkait.
Lalu selanjutnya, aspek selanjutnya yaitu peran stakeholder. Untuk yang formalistik sendiri, peran stakeholder ini dikesampingkan. Jadi pelibatan stakeholder ini hanya dianggap sebagai simbolik saja. Sedangkan untuk yang kontekstual, stakeholder sendiri ini ditempatkan menjadi bagian sentral di dalam proses perubahan dan menjadikan preferensinya ini menjadi acuan di dalam menentukan agenda-agenda perubahan. Ya, kemudian aspek yang terakhir yaitu strategi implementasi. Di dalam formalistik sendiri, strategi implementasinya yaitu pineragaman. Pineragaman ini memiliki sifat seperti generik, masif, dengan referensi untuk ukuran keberhasilannya hanya dilihat dari satu sisi saja. Sedangkan untuk yang kontekstual sendiri itu menekankan kepada kreativitas dan inovasi dalam memenuhi harapan stakeholder dan juga memperhatikan karakteristik dari birokrasi itu sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rahadatul Aisy Kalda izin mempresentasikan terkait instrumen kebijakan reformasi birokrasi. Instrumen kebijakan banyak dikaji oleh para ilmuwan politik dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Hall, instrumen kebijakan ini sering disebut sebagai instrumen pemerintahan atau alat pemerintahan. Secara umum terdapat 4 instrumen kebijakan. Yang pertama adalah mandas. Mandas ini merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai tindakan individu sehingga hasilnya adalah berupa kepatuhan. Yang kedua adalah inducement. Inducement ini merupakan transfer uang kepada individu dan badan atau lembaga sehingga menghasilkan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga adalah capacity building. Capacity building ini merupakan transfer uang dengan tujuan untuk investasi, baik itu investasi intelektual maupun investasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah sistem changing. Sistem changing ini merupakan transfer otoritas resmi antara individu dan badan-badan yang ada dalam pemerintahan untuk kemudian berupaya mengubah suatu sistem di mana barang dan jasa publik disampaikan. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan reformasi birokrasi Indonesia. Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025, di mana di dalamnya terdapat 4 instrumen utama, yaitu yang pertama adalah tingkatan, yang kedua adalah pelaksana, yang ketiga adalah program, dan yang keempat adalah metode pelaksanaan. Yang pertama adalah tingkatan. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini dilaksanakan berdasarkan 2 tingkatan, yaitu tingkat nasional yang terbagi menjadi tingkat makro dan meso, serta tingkat kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang terbagi menjadi tingkat mikro. Lalu yang kedua adalah pelaksana. Yang pertama adalah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini bertugas dalam menentukan arah kebijakan dari reformasi birokrasi nasional serta memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini bertugas dalam menentukan garis besar dari kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional dan mengawasi kemajuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional. Yang ketiga adalah Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini bertugas sebagai leading sektor program. Yang keempat adalah tim independen. Tim ini bertugas dalam menyampaikan rekomendasi kepada tim pengarah reformasi birokrasi nasional terkait program yang dikelolanya secara mandiri dan profesional. Yang kelima adalah tim Quality Assurance. Tim ini bertugas dalam menjamin pelaksanaan dari kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional. Dan yang keenam adalah tim reformasi birokrasi kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah. Tim ini bertugas dalam menetapkan garis besar atau roadmap dari reformasi birokrasi secara komprehensif pada tingkat kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah. Lalu instrumen selanjutnya adalah program. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini dilaksanakan dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada hasil, di mana dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat makro, tingkat meso, serta tingkat mikro.
Lalu yang terakhir, instrumen keempat adalah metode pelaksanaan. Adapun metode pelaksanaan dan cakupan dari reformasi birokrasi, yaitu yang pertama adalah preemptif. Preemptif ini merupakan proses peramalan akan kemungkinan terjadinya pelaksanaan birokrasi yang dipandang tidak efektif dan efisien, sehingga memerlukan tindakan antisipatif. Yang kedua adalah persuasif. Dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu seperti sistem kemasyarakatan, kampanye politik, penghayatan, serta membangun pemahaman dan tanggung jawab individual. Yang ketiga adalah preventif. Hal ini mencakup pada upaya pencegahan akan kemungkinan terjadinya pelaksanaan birokrasi yang dipandang tidak efektif dan efisien. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tindakan atau sanksi, yaitu merupakan penerapan sanksi kepada mereka yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal terkait dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, teman-teman, sekian pembahasan reformasi birokrasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun kesalahan informasi yang disampaikan. Adapun bagi teman-teman yang ingin lebih memahami tentang reformasi birokrasi, teman-teman dapat membaca beberapa referensi berikut. Pembahasan kami tutup dengan satu kutipan dari Presiden Soekarno, yaitu, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.